Terus kalau aku pernah denger nih, Pak Anzar itu orangnya hobi banget kontrol keliling hotel jam 2 malam. Bener nggak tuh? Ya, terkadang GM itu nggak bisa tidur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Heni Effendi. Saat ini kita di Storyline ya. Nah, saat ini coba lihat kita ada di Spy Bar, Wings Kiri, Hotel The 101 Palembang Raja Wali. Nah, kita pengen apa sih sebenarnya di sini? Oh, ada maksud dong. Kita pengen kulik habis GM yang terkenal ganteng. Bapak Anzar. Bapak boleh buka maskernya? Baik. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Anzar. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wah, wabarakatuh. kita Mbak udah Heni. lama nggak ketemu ya. Iya. Udah baru kemarin padahal sebenarnya ya. Oke. Nah, tapi sepertinya kalau aku lihat wajah Pak Anzar nih kayaknya cerah. Atau karena ini okupansi udah merangkak naik nih hotel nih. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau 101 sendiri ini gimana nih Pak okupansinya? Ya, baik Mbak Heni. Selama masa pandemi ini, kalau kita berbicara ke sini ya, dari tahun kemarin terus sampai tahun ini, ya alhamdulillah di tahun ini okupansi hotel itu jauh lebih baik dari tahun kemarin 2020 kemarin. 2020 Sama ya. seperti ini. Nah ini kembali lagi melihat dari pemahaman tamu sendiri tentang pandemi COVID ini sudah mulai sadar ya. Kalau tahun kemarin tuh tamu masih acuh tak acuh menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan, dan tahun ini jauh lebih baik. Dan alhamdulillahnya lagi dengan adanya kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini juga kami dukung sekali, dan alhamdulillah kami di hotel juga seluruh karyawan sudah divaksinasi 2 kali, sehingga memberikan kepercayaan kepada publik, kepada masyarakat bahwa The 101 Palembang Raja Wali itu stafnya mumpuni semua, dan artinya sudah menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan ini yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Oke, jadi tamu yang datang aman, nyaman ya Pak ya. Aman dan nyaman. Dan katanya di sini juga menyediakan bagi tamu hotel atau masyarakat luas untuk yang tes Ginos ya. Oke, itu benar. gimana? Ceritain dong. Ya, ini panjang sekali ceritanya ya. Artinya Singkat aja Pak. Ya, singkat. Nanti 2 jam kita. baik. Oke. Jadi Ginos ini sendiri ini berpulang lagi kembali kerjasama dengan pihak PHRI yang mana waktu itu dimotori oleh Bapak Herlan Aspiudin. Ya, Herlan Aspiudin. Beliau sebagai ketua PHRI yang memprakarsai adanya Ginos ditempatkan di beberapa hotel, termasuk salah satunya kami yang ada di sini, The 101 Palembang Raja Wali. Dan ini memberikan dampak positif sekali Mbak Heni, dan syukur alhamdulillah kami ditempatkan di alat Ginos ini ditempatkan di hotel. Kenapa? Karena tamu-tamu kami waktu itu kami sarankan untuk tes daripada rapid tes Ginos ini lebih murah dan lebih aman sebenarnya. Berapa tuh harganya Pak? Kemarin sesuai dengan kerjasama dengan PHRI itu kami cuma 40.000. 40.000. Ya, 40.000 Mbak Heni. Dan itu sangat membantu sekali tamu-tamu kami yang ada di sini. Itu untuk masyarakat luas juga bisa ya datang ya ke masyarakat hotel ya. luas yang dari luar. Kebetulan memang ada beberapa masyarakat yang tahu bahwa di sini ada Ginos, mereka datang sendiri. Gitu. Oke, sekarang udah berapa sih okupansi? Udah nyampe 70% nggak? Kalau melihat dari tingkat hunian mulai dari
bulan Bulan, Juli, Agustus, September sampai ke sini itu sudah di rata-rata memang di 70% okupansi. 70% itu. Tapi kalau di weekend, itu weekend sudah bisa mencapai 90 sampai 100%. Wow. Jadi itu city occupancy ya, artinya Ya. seluruh kota Palembang juga memang ramai. Udah pada saat lagi weekend. meningkat ya, udah Iya. meningkat ya. Karena memang sempat terjun bebas. Kalau menurut Sekjen PHRI itu, Pak Maulana Yusran tuh sempat di level 20%. Benar. Nah, itu pada saat kondisi seperti itu, Pak Anzar, enggak gitu. Gimana nih trik 101 tetap Iya. survive? Kami beberapa strategi yang dilakukan ya, memang pada saat terjadinya pertama kali pandemi, yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan memberikan seluruh karyawan itu untuk libur. Ya, yang masih punya annual leave, ya kita suruh cuti dulu, ya mengingat memang komisi terjun bebas waktu itu. Tapi merangkak ke sini semakin hari semakin naik, juga ya tetap karyawan kita panggil kembali. Ya salah satunya tadi memang beberapa yang dirumahkan karena pandemi ini sendiri ya, itu dengan menerapkan tadi libur cuti. Ya kita cutikan dulu mereka, sebagian 50% di rumah, sebagian 50% lagi di hotel. Sehingga hotel ini tetap jalan. Ya yang bisa kami lakukan adalah memang waktu itu untuk jualan kamar langsung sangat belum memungkinkan. Tapi yang memungkinkan adalah menjual paket makanan melalui box, mailbox delivery, ya. benar. Nah itu yang cukup berhasil di tahun kemarin, ya, terutama di bulan puasa Ramadan sampai Lebaran, setelahnya itu juga. Nah ini yang paket-paket mailbox ini karena saat itu orang banyak di rumah. Benar. Jadi online lebih aman istilahnya aman, ya. benar. Oke. Ya, nah terus sekarang nih udah dong, udah agak berlega hati ya, tinggal mengejar ketinggalan yang keturun kemarin. Nah, kalau dari tadi Bapak bilang kan 97 ya di weekend. Ya, nah, kalau 90%. weekday itu mungkin kalau penglihatan Bapak nih masih sepi ataukah rame? Dari kegiatan sekarang ini dengan di weekday dengan weekend memang ada sedikit perbedaan, tapi mengingat tingkat aktivitas sekarang ini masyarakat terutama kita di Palembang itu sudah mulai meningkat juga, artinya perkantoran, korporat, perusahaan, MICE ya itu udah mulai jalan ya. Oke. Ditambah lagi dengan saat ini sudah nggak diberlakukan PPKM ya. Level 2 level 2 dong. masih ya. Artinya memang masih sudah memudahkan untuk mengadakan misalnya kegiatan perkawinan. Sekarang udah bisa, tadinya kan 20%, sekarang udah naik lagi. Meeting juga sudah bisa diberlakukan dengan 50% kapasitas yang ada. Di restoran juga sudah bisa dibuka sampai jam 8 malam. Artinya ini sangat mempermudahkan kami untuk bisa menjual. Iya, gitu. menjual ya. Ada berapa kamar sih Pak di sini? Kami semua yang ada di jumlah kamar yang ada di sini 137 kamar. 137 kamar. Itu terdiri dari 4 tipe kamar. Apa aja tuh? Mulai paling bawah itu ada deluxe. Deluxe-nya sendiri ada twin, ada double. Rates harganya tuh kisaran berapa? Ya kalau sekarang ini masih sekitaran di 500-an. 500-an. Nah, terus ada family deluxe. Di atasnya deluxe tadi satu tingkat. Setelah itu ada suite, ya, ada suite kamar suite juga, dan ada penthouse. Yang paling tinggi. Nah, ada penthouse 2 kamar. Oke, itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi benar. Oke, nah terus kalau aku pernah denger nih, Pak Anzar itu orangnya hobi banget kontrol keliling hotel jam 2 malam. Bener nggak tuh? Ya benar. Jadi ngapain coba? Jadi sebenarnya sih gini ya, masa-masa kemarin di pandemi sampai sekarang kan jumlah karyawan kan berkurang. Iya. Artinya terutama juga di sisi keamanan, sehingga terkadang GM itu nggak bisa tidur. Ya, memikirkan keselamatan tamu sendiri, keselamatan hotel sendiri, sehingga suka nggak suka GM ini harus turun. Itu yang pernah saya lakukan. Artinya tidak setiap hari, hanya melihat situasi-situasi di mana hotel pada saat lagi ramai. Jadi itu perlu ekstra perhatian, di mana kita juga menjaga keselamatan tamu yang ada stay, juga dengan unit-unit kendaraannya yang mereka yang di sini. Oh iya betul. Gitu, seperti itu. Nah udah kurang tidur, udah istilahnya banyak pikiran, mikirin keamanan.
Tapi tetap fit dong, tetap mempesona. Ini triknya apa nih? Kalau aku lihat kabar-kabarnya di Kambang Iwa ya. Iya. Cerita-cerita ini seru banget nih. Ini kalau yang terkait dengan Iya. menjaga kondisi tubuh, Betul. sebenarnya sih sudah lama ya. Artinya sejak mulai dari remaja. Wait, usia Bapak berapa sih? Ini rahasia. Bocorin dikit. Baik. Dia malu. Tapi masih Jadi, kelihatan masih oke. 40 lah. Ya, kalau usia sekarang sudah menginjak di 54 tahun. Artinya sudah setengah abad lebih Iya, ya. tapi itu tadi nggak kelihatan. Mungkin Ya. karena menjaga Ya. kesehatan itu tadi ya. Iya, Coba Mbak Eni. ceritain. Jadi memang kalau menjaga kondisi badan, Ya. artinya kesehatan sih sebenarnya sih tujuannya untuk kesehatan. Itu mulai dari remaja. Oh. Ya. Jadi sebenarnya sih awalnya itu waktu mau melamar jadi Tessa Cabri. Nah, jadi tahun 86 kemarin itu ya ikut Tessa Cabri juga. Nah, dari situ mulai kecintaan terhadap berolahraga itu sangat kuat sekali. Kuat ya. Sampai nggak lulus akabri tetap dilakukan, ya. Jujur ya. Iya. Jadi sempat tahun 87 waktu itu saya ikut tes akabri sampai ke Magelang. Jadi pusat militer seluruh Militer ya, Indonesia di Magelang ya, betul. Kami dikirim ke sana dan alhamdulillahnya saya mewakili Sulawesi Tengah waktu itu ya ranking 1 ya dari 7 dari kami dikirim bertujuh dari 220 peserta yang nggak lulus, yang cuma 7 yang lulus. Oke. Nah, kembali ke situ, namun mungkin belum jodoh ya, tidak jodoh masuk ke akabri. Namun yang kegiatan aktivitas olahraganya ini yang saya lakukan setiap hari. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu itu kadang di Kambang Iwa lari jogging, Iya. ya, 2 kilo sampai 5 kilometer gitu ya. Itu yang Rutin ya. Sekarang Daily activity-nya, sekarang di ya. mana itu di stadion stadion apa nih yang besar nih di Pelaju itu Stadion? iya stadion untuk jogging Iya. apa nih stadion kita yang besar tuh di arah ke Pelaju itu apa nih Patra di Pertamina bukan? bukan di sana di Iya, oke, terus? ya, Hah? Jakabaring. Mama sorry. bilangnya Pelaju, makanya kita bingung di Jakabaring. Jakabaring, ya. Iya. Jadi biasanya Sabtu Minggu Di sana. gantian. Kalau misalnya Sabtu saya di Kambang Iwa, Minggunya saya di Jakabaring. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, Bapak ini nggak cuma jaga fisik. Tiap subuh dia rutin jamaah ke masjid. Apa namanya masjid ini, Pak? Al yang dekat sini. Al-Rahman, iya. Iya, Ya. bayangin Ya. subuh-subuh loh. Iya sih itu. Tapi itu memang setelah mengalami turun naik itu ya, jadi mungkin agak sedikit lega lah sekarang ya Pak tadi Iya, ya, iya. seperti dia bilang. Nah ini kita kan mau high season nih Pak, Iya. akhir tahun. Iya. Mungkin pasti banyak orang yang sudah mulai berlibur, mulai berpikir untuk berlibur. Nah Iya. persiapan One sendiri seperti apa? Iya, kami sementara lagi membahas untuk konsep karena kami melihat juga situasi mengingat tahun kemarin yang tidak dibolehkan adanya kegiatan tahun baru. Jadi kami masih menunggu sebenarnya konsep dari pemerintah ini apakah sudah membolehkan secara Iya. umum atau masih ditahan-tahan nih ya. Jadi tapi kami akan sudah mempersiapkan sebenarnya beberapa konsep untuk tahun baru nantinya. Namun belum bisa kami luncurkan dulu sekarang ini Iya. karena melihat situasi sekarang ini. Sehingga untuk tahun baru memang rencananya akan kami adakan seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, sebelum normal ini, sebelum pandemi. Itu biasanya kami lakukan barbecue ya dengan live musik ya, dengan biasanya dengan ada beberapa kegiatan aktivitas show Iya. ya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga gitu, dan ada hadiah-hadiah khusus
di malam tahun baru. Gitu. Iya, tetap rame ya. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Amin. Kedepannya semakin banyak tamu yang datang karena memang kita lihat nih 101 nih mengutamakan kenyamanan. Benar. Karena rata-rata Benar. orang yang udah pernah nginep di sini pasti ngomongnya nyaman, tempatnya enak, makanannya enak ya Pak ya. Benar. Oke, sukses selalu ya Pak Anzar. Baik, terima kasih Mbak Heni. Selamat sore, Heni Effendi, Storyline.